Jadi ini penting untuk diketahui sama teman-teman, janjinya setan itu akan menyesatkan manusia. Yang dimaksud depan itu adalah untuk dilupakan akhiratnya. Kalau di belakang itu maksudnya cinta sama dunia. Kalau di kanan itu tentang perintah-perintah agama, perintah agama. Dan kiri itu merangkul untuk berbuat maksiat. Nah, dari penjelasan ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan ya, bahwa dalam upaya mengajak manusia ke neraka, setan berusaha dengan melakukan 4 strategi tadi. Depan, belakang, kanan, kiri. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Pertama, dicatat teman-teman, bisa dicatat. Adalah menanamkan keraguan adanya kehidupan akhirat yang merupakan tempat kembalinya seluruh manusia. Itu di depan. Sebagaimana manusia itu yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kebahagiaan di akhirat itu merupakan dambaan kita semuanya. Makanya katanya dunia itu berapa lama sih? Berapa sih lamanya dunia itu? 10, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Udah berkurang tuh nikmat tuh. 80, 90, 100 itu makan juga yang dulunya makan daging juga enak. Gak ada pantangan, kalau masih muda apa juga digares. Apa aja makanan masih muda tuh enak semuanya digares. Bahkan kalau perlu itu sendal jepit sama kayu, sama kaki kayu, bahkan itu kusen kalau lembut itu dimakan semua kalau masih muda itu. Ya, kalau masih muda apa juga enak. Tapi kalau udah 60, 70 udah mulai tuh kaki nyilu-nyilu, gigi udah mulai nyilu, minum air nyilu ya kan. Udah mulai duduk lama udah nggak kuat ya, mulai encok, udah mulai ya apa? Pokoknya banyak hal. Gigi udah mulai nyilu, sakit gigi sering. Nah, apa yang dicari di dunia itu? Kenikmatan yang hanya sementara kok. 60, 70, 80, 90 ya. 100 tahun udah nyusahin. Hah? Iya, kalau umpama 100 tahun, kalau 60 udah meler-meler, udah stroke. Ya. Ya ini kan saya tadi ada DM-an, ya saya berbicarakan apa adanya, tiba-tiba banyak yang DM juga tersinggung ya. Saya minta maaf. Tapi omongan saya, guyonan saya itu kan fakta ya. Jadi kalau ada yang tersinggung ya saya minta maaf. Nah makanya teman-teman, pertama itu adalah menanamkan keraguan adanya kehidupan akhirat. Ini merupakan tempat kembalinya manusia yang selama-lamanya. Makanya kenapa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, seorang yang muslim, doanya nggak semuanya diijabah di dunia. Kenapa nggak diijabah di dunia? Karena Allah tahu dunia itu singkat kok. Ya makanya nggak diterima semua di dunia karena Allah tahu bahwa Allah itu tanamkan, kenapa aku nggak kasih kamu di dunia? Karena dunia itu cuma sementara. 50, 60, 70, 80, terus 100 tahun akan abadi selama-lama. Untuk mencapainya teman-teman, kebahagiaan di akhirat ini merupakan dambaan. Makanya untuk mencapainya harus diusahakan ada kehidupan di dunia. Walaupun sementara dunia ini, dunia marah, dunia untuk menuju akhirat. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minat dunia. Tapi kamu jangan melupakan urusan dunia.
Karena dunia yang sementara ini penentu kita hidup di akhirat. Maka selama waktu yang singkat di dunia ini, beramal, lakukan perintah Allah yang sebanyak-banyaknya. Ibadah, salat, puasa, kalau mampu, ya, 5 waktu, tahajud, duha, ibadah-ibadah tuh. Nikah, jangan nggak nikah. Supaya nanti bersama juga dunia akhirat, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin, bersama dengan orang yang kita cintai di dunia. Dengerin tuh makanya. Dia nggak tahu yang didengerin, orang dia juga lebih tahu, disuruh dengerin tuh katanya. Karena itu teman-teman, saya tentu berusaha semaksimal mungkin agar manusia hidup untuk kenikmatan di dunia saja, sampai dia lupa di akhirat. Akibatnya manusia tidak memiliki persiapan untuk menghadapi di akhirat. Padahal bahagia atau tidaknya seseorang dalam kehidupan akhirat sangat bergantung pada persiapan di dunia dengan amal soleh. Ya. Bahkan akhirat yang merupakan pertanggungjawaban manusia atas semua amal perbuatan tidak disadari, sehingga kehidupan di dunia ini dilakukan tidak sebagaimana mestinya. Karena dunia yang sementara, maka dari sementaranya di dunia, lakukan sebaik-baiknya. Waktunya salat, ya. Waktunya beramal, sedekah, puasa, umroh, haji, nikah, itu. Jangan nggak nikah. Katanya pengen bersama yang dicintai di akhirat. Maka menikah dengan yang dicintai di dunia biar bersama-sama di akhirat. Oleh karena itu, salah satu yang harus kita sadari adalah dunia sebagai tempat untuk bercocok tanam yang hasil panennya akan dinikmati di akhirat kan? Nah, menikah, mikir-mikir, milih-milih, pengen dapat pernikahan yang walaupun sementara dunia bahagiakan dan akhirat. Udah dapat nih di dunia, pengen bersama yang saya cintai setahun 2 tahun, nyiksa rumah tangganya. Terus pengen bareng tuh sama yang nyiksa di akhirat, beleng-beleng. Allah. Makanya kehidupan akhirat ini merupakan pertanggungjawaban dan hasil dari kehidupan di dunia. Itu pula sebenarnya keberadaan di kehidupan akhirat itu merupakan sesuatu yang harus kita yakini. Ya, yang harus kita yakini. Tidak sedikit pun keraguan kehidupan akhirat. Makanya lebih nikmat Rabbana atina fit dunya hasanah. Ada bini gue namanya Hasinah lagi. Hasanah. Wafil akhirati hasanah. Waqna ada benar. Gitu. Kayaknya dapat pasangan, nggak apa-apa, kok nggak nikah-nikah nggak apa-apa. Lebih baik ditertawakan karena belum menikah daripada tidak bisa tertawa setelah menikah. Tawain belum nikah diketawain. Dan kita tanya, kamu udah nikah? Udah. Kehidupannya amburadul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah hadir. Iya. Memilih ibadah, tempat ibadah juga kan kita mau ibadah nih, kayak sholat. Kan pengennya kan kalau saya mau sholat kalau ada suruh musola masjid, pasti kita pilih masjidnya yang nikmat, nggak asik, ya, fasilitas masjidnya oke, dari mulai dia kamar mandi, tempat duduknya, tempat sholatnya, sejadahnya yang empuk, yang wangi, yang ber-AC, itu mau sholat tuh. Apalagi mau cari bini sama laki yang enak, yang empuk, yang nikmatin, yang nggak ngeselin. Iya dong, itu fakta kan. Itu. Jadi ketika sholat enak, Allahu Akbar.
Ini pengen sholat, nyari sholat musola yang di situ pinggir kali, banyak tikus, banyak ini lagi sholat yuk khawatir kanan kiri takutnya ada ular lah, ada tikus lah, ada kelabang lah, ada lihat nikah dikit-dikit curhat, nikah dikit-dikit pipinya merah, biru ini, dipukulin lo habis perang. Ya kan kayak gitu teman, masa nikah menikah ya lihat-lihat dulu pasangannya siapa, baik enggak ya. Giliran ngeliat bini lu sudah nikah, ya, pengen nikah gue ngelakuin sunat, tiba-tiba matanya benjol, ininya giginya wah beleng-beleng dipukulin sama lakinya. Sebaliknya yang laki asal milih aja, yang penting perempuan Ustaz. Tiap hari kita lihat itu tawadu banget. Nah perlu tawadu banget sih, tersiksa gue nikah. Bininya cerewet sampai ke alam barzah katanya. Bini Ustaz, kenapa bini lu? Allah Karim, kita datang tuh merepet, berangkat kerja merepet, lagi di jalan merepet, di kerjaan juga merepet, terus alhamdulillah Ustaz, gue udah dapet neraka sebelum asap sungguhnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Carilah, nggak apa-apa, telat gitu, nggak apa-apa. Yang penting saat mendapatkan yang benar-benar dunia akhirat menjadi bahagia kan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan dua-duanya gitu. Wa qina adzaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir, Masya Allah. Anda sehat selalu, berkah selalu teman-teman. Memang ada yang begitu dapat istri ngajak tawuran tiap hari, belum tahu dia. Nggak tahu itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zoro. Sehat selalu Bangku, Masya Allah. Ayam di mana setan itu menggoda kita dari depan. Depan itu artinya memberikan keraguan tentang adanya akhirat. Jadi akhirat itu penting, sangat penting, tapi penentunya adalah dunia yang sementara. 50, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun umurnya, 70 tahun. Manfaatkan waktu yang sesingkat-singkatnya itu untuk ibadah. Salat banyakin, jangan tinggalkan salat 5 waktu. Bisa duha sempetin walaupun 2 rakaat. Tahajud sempetin walaupun 2 rakaat. Witir sempetin walaupun 1 rakaat. Ya. Kalau bisa umroh ada rezeki ya umroh sambil lihat kanan kiri. Kalau lihat kanan kiri tetangga masih belum bisa, pergi haji, bantu aja dulu kanan kiri. Ya sekarang itu di satu daerah kampung tempat membela-bela untuk pergi haji. Tapi kanan kirinya dalam kesusahan. Nah, ini juga nggak benar. Anda pergi haji, Anda umroh, tapi Anda hanya untuk, kan ada satu daerah yang terlihat kalau orang itu bisa dikategorikan ada kedudukan kalau dia haji, sudah umroh. Betul nggak teman-teman? Ada kan? Jujur ya. Ada tuh. Kalau dia udah haji itu atau udah umroh tuh jadi kayak ada beda ya. Dan dia melakukan dengan lima waktunya. Tapi kamu nggak peka dengan sahabat yang dalam kondisi lagi berjuang untuk meluruskan perdagangan perbisnisannya. Kamu mampu untuk membantu, maka koreksi kemanusiaan ilmu. Ya. Nah, di antara yang bahaya adalah seseorang tidak beriman pada keberadaan hari akhirat. Adalah memang buat yang buruk sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naml ayat 4, wa a'yadu billah, bismillah. Inna biha yu'nu akhirati zidna lahum a'lahu wa hum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk.
Jangan-jangan haji baik, tapi hajinya dia meninggalkan anak-anaknya, istrinya, pamannya, saudaranya, tetangganya dalam kelaparan. Terlihat hebat dia pergi haji. Hah? Tapi kanan kiri tetangga saudara terdekatnya dalam sahabatnya, temannya, dalam lagi mau bisnis, dia ngeluarin puluhan juta. Teman-teman sahabatnya dalam kondisi kekurangan untuk mengembangkan usaha, dia apatis, nggak mau tahu. Maka koreksi kemanusiaan Anda, kawan. Rasa indah perbuatan mereka, sehingga mereka bergelimangan dalam kesesatan. Euforia dengan brand, kebanggaan, Bu Haja, Bu Haji. Masya Allah. Ini sambil benar-benar belajar, yang benar-benar belajarnya bukan melek mata, tapi melek hati ya teman. Adapun orang yang tidak percaya akan kehidupan akhirat, ganjarannya yang akan diterimanya adalah azab yang pedih sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 10. Wa'iyadzu billahi, bismillahirrahmanirrahim. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahu 'adzaban alima. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, a'tadna lahum azaban alima, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih, kata Allah. Karena begitu penting kedudukan iman pada akhirat, setan berusaha menyesatkan manusia dari depan dengan menanamkan keraguan terhadap keberadaan kehidupan akhirat. Maka setan pun telah berhasil dalam menjalankan misinya dengan keberadaan orang yang mengatakan sebagaimana di surat Al-Mu'minun ayat 37. Apa itu? Bismillah. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Rahman.